Kali ini kita perlu mempertanyakan atau mencurigai ya konten dari Bang Adi Prayitno, seorang konten kreator, pengamat politik yang tentu banyak sekali menghiasi ruang media sosial atau televisi. Yang menurut saya kali ini memang ada nuansa yang agak sedikit hidden ya, artinya tersembunyi ya, yang perlu kita coba amati sedikit demi sedikit. Terkait dengan konten beliau yang membicarakan tentang ya, budaya atau habit membaca antara Prabowo, Jokowi, dan Gibran yang seolah-olah itu dipertentangkan, entah dengan maksud apa. Itulah yang akan kita percakapkan di Bukan Ahli Filsafat. Selamat datang teman-teman sekalian di ruang kita bersama, ya, ruang alternatif di mana menjadi pendamping dari ruang bukan partai politik untuk mempersiapkan kita menjadi pemikir-pemikir yang punya keberanian untuk merajut, memformulasikan pandangan-pandangan atau pikiran-pikiran kita sendiri tanpa kemudian harus menutup ya pikiran kita pada pikiran orang lain yang tentu kita perlu bertoleransi. Sembari dengan itu, kita juga perlu belajar untuk melakukan otokritik, ya, berani untuk kembali meredefine, kembali untuk menata ulang pemikiran-pemikiran yang kelihatannya rapuh dan segera harus digantikan dengan yang baru. Baik, teman-teman, kita bicara tentang persoalan, saya tidak ingin mengejar tentang maksud ya, di balik ya politik di balik konten Bang atau Mas Adi Prayitno terkait dengan habit budaya baca ketiga pemimpin kita yang sekarang ini. Yang menurut saya tidak perlu harus diulas dengan pendekatan yang sifatnya komparatif ya, membandingkan satu dengan yang lain seolah-olah bahwa kerja-kerja kepemimpinan itu ya lebih ditunjukkan dalam konteks keunggulan orang-orang yang diketahui membaca ya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya ya apa yang terjadi pada ruang-ruang tertutup di mana Pak Jokowi, di mana Pak Gibran dan juga Pak Prabowo itu mempersiapkan dirinya mengakses literatur-literatur. Ya, publik jangan terkecoh ketika orang menunjukkan bahwa kebiasaan Gibran hanya bermain game dan seterusnya dan kemudian jauh dari kesan bahwa beliau itu menjadi seorang yang suka membaca buku dan sebagainya. Ya, ini kita harus lihat dalam cara pandang yang berbeda. Sebelum ke sana kita mau lihat ya begini, berapa banyak sih sebenarnya buku yang harus dibaca oleh seorang pemimpin? Tentu tidak ada ukuran limitasinya, tidak ada ukuran pembatasannya. Ya, menurut saya ada orang yang membaca satu buku dari hasil satu perasan ya lebih dari 200, 300 bahkan 500 buku. Saya punya satu buku yang saya baca di dalamnya merupakan hasil pengerjaan setelah membaca 500 buku. Dengan demikian, dengan satu buku itu, setidaknya saya mendapatkan bagian-bagian terbaik dari ke-500 buku ya. Nah, ini mau mengatakan bahwa memang kompetensi, kapasitas seseorang, seorang pemimpin itu ya, kalau kita lihat ada ungkapan mengatakan, reading today, leading future. Ya, jadi, membaca hari ini, memimpin di masa yang akan datang. Tentu itu adalah pepatah atau wise word yang baik ya, untuk mengatakan bahwa seorang pemimpin tentu harus mengakrabkan dirinya dengan bahan bacaan. Tetapi sekali lagi, ya, kita harus tahu bahwa ketika kita ingin mengetahui tentang kapasitas seseorang, maka kita perlu tahu buku-buku apa saja yang ia baca dan dengan siapa saja dia bergaul. Jadi membaca buku itu bukan satu-satunya ya pendekatan yang kemudian akan membuat peningkatan kompetensi kedirian ya, kompetensi kecakapan diri di dalam memimpin dan seterusnya. Ya, jadi ada pendekatan-pendekatan lain yang disebut dengan siapa dia bergaul. Sebut saja misalkan dalam konteks kita membaca pikiran Adi Prayitno bahwa Pak Prabowo ketika berkunjung ke luar negeri kemudian memborong buku dan sebagainya, dan Pak Jokowi dan Gibran seolah-olah dipertentangkan ya tidak melakukan hal yang sama. Saya kira setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya untuk melakukan sebut saja self education ya, bagaimana mendidik dirinya, apakah ia akan mengelilingi dirinya dengan buku-buku atau mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang pembaca buku ya. Jadi saya yakinkan bahwa Prabowo, ya, Jokowi, Gibran adalah sama-sama pembaca. Ya, itu bisa kita lihat bagaimana dia menghadapi situasi. Dia membaca Indonesia, membaca masa depan Indonesia itu dengan baik.
Ya, kalau kita bicara tentang ingin membaca Pak Jokowi ya, maka janganlah membaca dari tulisan-tulisan tentang Pak Jokowi, tapi bacalah dari apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi, dari cerita-cerita orang tentang Pak Jokowi. Sekalipun memang ada dinamika antitesis terkait dengan cerita orang tentang apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tetapi ya fakta membuktikan di lapangan bahwa ya kinerja kerja yang dilakukan oleh Pak Jokowi menunjukkan dari citra seorang pemimpin yang menjadi pembaca yang tepat ya, karena ada jenis pembaca yang rakus ya, pembaca yang rakus dia baca sembarangan, tetapi ada pembaca on target, jadi dia memang membaca untuk mengetahui bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya mengumpulkan pembaca-pembaca, bagaimana mengambil bagian terbaik dari pikiran-pikiran si pembaca dan sebagainya. Nah, karena itu saya yakin Pak Jokowi dan Gibran mampu mengelilingi dirinya, mampu membuat dirinya, menempati dirinya dikelilingi oleh mereka-mereka yang adalah para pembaca-pembaca yang tepat, ya on target. Sehingga ketika dia ingin tahu tentang soal manajemen, dia panggil seorang guru besar di bidang manajemen atau pakar-pakar di bidang manajemen. Kalau dia berbicara tentang budaya, dia panggil orang-orang yang paham tentang budaya. Soal ekonomi, dia panggil profesor-profesor atau ahli di bidang ekonomi dan seterusnya. Sehingga sedikit banyak itu menjadi sebuah media transfer pengetahuan yang tidak perlu lagi diragukan. Jadi sekali lagi ketika kita berbicara memfilsafati bacaan-bacaan seorang pemimpin sekali seorang presiden, saya kira tidak wise ya kalau kita mengatakan bahwa si A lebih banyak daripada si B, si B, si C, sehingga kemudian masa depan kepemimpinan itu pasti jauh lebih baik karena orang si A lebih banyak membaca buku. Saya kira ini logika yang menurut saya patut untuk dipertanyakan lebih jauh lagi. Nah, soal bicara tentang mengakrabi buku, tentu ya sekali lagi buku itu tidak ada yang mereject bahwa buku bisa memudahkan semacam leverage untuk orang mengalami suatu peningkatan ya pengetahuan, peningkatan pemahaman tentang segala sesuatu yang diperhadapkan pada dirinya khususnya dalam kehidupan dan tanggung jawab pekerjaan. Tetapi sekali lagi buku yang dibaca itu bukanlah buku yang diinformasikan dibaca, bukanlah sebuah pendekatan mutlak bahwa seseorang membaca atau tidak membaca ya, atau seseorang mengerti atau tidak mengerti bagaimana memanajemen negara, bagaimana memimpin negara ini, bagaimana mengorganize negara ini. Ya, sekali lagi tadi saya katakan bahwa seorang pemimpin itu dikenal dari apa yang dia baca dan dengan siapa dia bergaul ya. Ini penting. Kita lihat misalkan performa Mas Gibran ya ketika dia berhadapan dan harus berdiri di hadapan publik untuk melawan ya dalam konteks itu berhadapan-hadapan dengan seorang guru besar dan pakar di bidang politik ya Caimin dan Prof Mahfud MD, dan di situ terlihat ya saya sangat tidak yakin bahwa Mas Gibran itu tidak membaca ya. Mas Gibran pasti menjadi seorang anak muda yang membaca ya, paling tidak dia membaca apa yang harus dibaca ya, bukan membaca apa yang diingini dibaca ya, tetapi apa yang dibutuhkan untuk dibaca. Saya kira dalam konteks ini sekira Mas Adi Prayitno apa yang disampaikan itu menurut saya sedang dalam konteks tanda tanya besar, maksudnya apa. Tapi sekali lagi saya harus mengatakan bahwa saya support terkait dengan semua pemimpin yang membaca dan saya yakinkan baik Jokowi, Prabowo, dan Gibran adalah insan leader atau leader pemimpin-pemimpin yang mampu menginvestasikan waktunya, mendidik dirinya dengan baik dengan membaca. Apakah itu secara langsung dilakukan secara pribadi atau kemudian melalui orang lain yang juga adalah seorang pembaca-pembaca yang baik, sehingga baik dua pendekatan ini dikombin atau salah satunya itu pasti akan mengantar seseorang memiliki kompetensi pengetahuan yang baik. Ya, salam bukan ahli filsafat.